Selamat selamat malam, guys. Ya, sampai di sini ya untuk penjelasan UJ ya. Lihat gol, guys. Kalau tadi kita sel, kita udah terperangkap, udah kena stop loss semalam. Sih. Kadang-kadang hampa ini dibikin untuk tipu-tipu kan. Halo guys, Halo bro, welcome. welcome to the club. Sudah akhir bulan. Wih, lagi pada mau nyari sell gold. Tadi itu paper trade. Aduh, kayak Karena tadi kan hampanya close super bearish tuh. hmm, Makan itu demand juga kan. iya berat berat tuh selagi masih ketahan situ masih bisa naik. Iya, berat. Lagian money-money awalnya tadi dia langsung beri ya, udahlah. Hmm, WWE gak jadikan ya. udah damai ya? Hah? Udah nggak ada berita lagi ya? Iya, udah damai itu. Gila sih emang bulan ini bisa dibilang ya lumayan lah, lumayan lah buat trader-trader ya. Advance namanya ini. Kita lihat bulanannya ya, lumayan. Ini kayaknya sih bau-bau dia balik ke ini, ke indecision ini. Harusnya kalau dia bikin week panjang kayak gini bulan Juni ini, berarti ini kemungkinan besar prediksi Juli ini dia bakal retest. Gue yakin. Apalagi nanti pin bar kan. Make sense. Tapi bisa aja bro jadi apa? Misalkan nih akhir bulan nih, ya kan dekat-dekat akhir bulan atau di awal bulan nanti Juli kan tiba-tiba ada perang lagi, gap lagi dia naik ke atas tuh. Iya, Pokoknya sekarang nggak bisa technical 100% ya, apalagi di gold ya. iya. Udah benar apa ya? Kadang kita ngikutin fundamental juga di gold nggak bisa ini ya, nggak bisa align sama. Oh ini beritanya perang berarti kita fokus buy gold tuh udah nggak eksis ya sekarang ya kalau dari yang gue lihat ya. Jadi lumayan agak tricky nih. Lumayan agak tricky sih. Nyiksa, ya makanya kalian kalau trade di gold hati-hati sih. Karena variabelnya lagi benar-benar, aduh, benar-benar. Gue prefer ambilin currency sih buat saat ini. Udah nggak fight kayak dulu. Dulu isu Israel masih satu biji aja gue langsung ATI ya. Isu-isu yang kayak dulu tuh udah bikin profit lumayan banyak banget tuh di tahun lalu ya. Sekarang udah lumayan nggak bisa dipakai cara dulu, nggak bisa, harus adaptasi. Gold sih gue lihat selama dia masih ketahan, boleh share screen, gue share screen biar hasilnya. Gold sih gue lihat ya selama dia masih ketahan di sini harusnya masih mau naik lagi. Area sini coba kita lihat. Naik mungkin retest ke sini.
closingnya bearish terus M30 bisa sell tuh harusnya. Makanya gue coba nunggu dulu deh hari, soalnya selama dia belum nge-break. Dailynya dia ketahan di area demand kiri, dan dia tuh sebenarnya retestnya nanggung ya. Tadinya tuh gue ngelihatnya ada kemungkinan dia retestnya ke sampai 57 dulu, 57 60 baru dia turun. Gue tadinya mau ambil cari-cari sell di atas ini, dia udah turun duluan. Nah suka kayak gitu tuh sekarang, gak nyampe ke resist atas dia udah gerak duluan. Nah terus dia sekarang turun, ketahan lagi di sini. Selama ini masih nahan, harusnya masih antara sideways sih. Kalau untuk naik panjang sepertinya agak udah lumayan kurang reliable ya, karena dia harus nge-break atas, harus nge-break, dia punya supply baru. Banter-banter ya kita nunggu retest di atas ini. Kalau dia bikin top wick, dia break bawah nih bisa nih bisa. Gitu. Buat gold kalau gue paling cuma lagi pantau di GPY sih. Jadi kemarin gue cuma tradingin GPY doang guys. Dari kemarin gue cuma tradingin GPY. Kalau mau cek dulu. Kalau ada yang mau nanya-nanya mau gue guys ya. GPY Index juga daily-nya bearish ya. Jadi gue expect si GPY lanjutin bearish. Makanya udah GPY gue nyari buy. XY bearish ya, yang tadi gue share juga. DXY nya masih bearish. DXY nya masih bearish nih. Nah ini nih dia kan udah terbiasa juga ngasih jalan sama gold sekarang. DXY nya bearish, goldnya turun tetap. Kan kalau dulu kan harusnya naik. Nah ini salah satu beberapa perbedaan trading di sekarang ini. Ini gue baru lihat tarikannya kencang juga ya jam 7 ya. Dia sempat retest ke 42, 43 dulu baru dia turun kencang.
Kalau ada yang punya analisa boleh monggo di share guys, biar kita bisa discuss. Gue masih lihat-lihat dulu aja. GU juga ini bagus banget sebenarnya, cuman gue miss agak ke entry ya. Pokoknya XXX USD lagi pada bullish sih, cuman gold doang yang bearish. Pengaruh dari gencatan senjata. Ya, jadi perangnya mau udahan isunya. Kalau yang mau nanya monggo guys, sambil gue menunggu setup gue di Audi GPY. Dan kalau ada bullish candle di M15 boleh sih dilihat gold sih. Kalau ada bullish candle M15 oke lah ini buat coba cari buy. Kayak gini mungkin ya. Buat ngejar tes. Besok long weekend kalian kemana guys? Di rumah aja kah? Atau tetap trading? Trump effect. Iya, Trump effect tambah akhir bulan. Gold sih kalau bisa kalian hindari sih. Saran gue. Atau misalkan kalian mau trade di gold, kalian bisa kecilin risk kalian juga boleh. Gitu sih. Kalau gue lebih pilih coba lihat-lihat pair lain aja sih. Barket besok nggak libur. Nice. Sambil backtesting, sambil belajar. Ini Audi GPO ini menarik ya. Di pertengahan Juni kan gue sempat mau cari sell lah kalau dia break low-nya ini 92 ya. Ini gue bahas dari daily. Tapi dia nggak jadi break, dia narik ke atas ya, bikin demand baru di sini. Lalu di sini dia break, retest, ini jadi key level daily. Nah ini jadi apa ya? Bulannya benteng pertahanan daily dia lah, key level daily-nya lah. Lalu kemarin dia sempat bikin daily demand lagi di sini. Nah udah lah hajar buy, good for buy. Jadi ya kita lihat lah si Audi GPY. Goldnya lanjut turun ya. Pengen menjadi sell di UJ Cup. Ini benar atau FOMO ya? Coba gue lihat dulu. UJ H1. UJ kalau dari pandangan gua sih sekarang dia lagi di tengah-tengah range ya. Kalau mau sell mungkin ya di atas ini boleh sih. Di sini dicoba boleh sih. Cuman gua sih kayaknya nggak bakal sell di situ sih. Gua akan nunggu lagi sih. Gua akan nunggu bro. Mungkin akan nyari. Ya sini sebenarnya oke lah, make sense. Sini sih. SL-nya di atas ini. 30-an pips. Bisa bro. Nice one.
Lagi ngesel Bro Darwin saham cuan. Gue masih lihat-lihat. Kok kelihatan tuh mau lanjut turun ya. Goldie. Menurut menurutnya penting nggak nyari order block atau break block, sama gimana tahu yang valid? Menurut gua nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Yang lebih ngaruh tuh lu dari higher time frame turun ke lower time frame sih. Contoh kayak misalkan UJ ya. UJ ini tadi analisa lu kan. Ini analisa lu di sini menurut gua bagus ya. Karena based on higher time frame sebenarnya di sini dia udah jadi supply baru ya. Cuman ya emang harus nunggu closing hari ini sih. Kalau closing hari ini daily-nya dia bearish begini, ini bagus nih. Ya ditambah H4-nya juga. Ya tapi kalau H4-nya di sini dia udah closing H4 turun ke bawah, lalu dia naiknya nih pelan-pelan sampai ke area. Sini kan sebutannya apa ya? Bisa jadi break and retest kan. Dia lower low, lower high, lower low lagi. Nah di sini dia bikin lower high, on the way lower low baru dari H4. Entry base-nya dari H1 ya di sini. Ini good sih. Gitu. Gue nggak terlalu pakai yang kayak order block gitu sih. Mungkin Bang Hia pakai ya. Gitu Bro Albert. Tapi kalau lu sendiri gimana? Apakah lu sering pakai lalu berhasil kah? Resultnya bagus kah? Atau gimana? Nah ya udah. Kalau Zoom ya jangan pakai lagi lah. Simple. Gold nih gue kepengen nunggu H1 sini sekalian sih. Kalau kalau misalkan H1-nya dia closingnya bearish ya. Ini bagus nih buat turun ke bawah ya, lanjut deh. Karena dia udah break. Dia punya support di sini. Tapi kalau misalkan dia H1-nya ditarik ke atas, nah ini gue akan cari buy sih. Kalau dia ditarik sampai di atas ini aja ya, dia balik ke area 3319, 3318 nih gue mau coba hajar buy lagi.
Tapi dilihat dari dia punya structure sih harusnya mau lanjut turun sih. Nunggu lah. Seringan zoom atau nggak kena liquidity. Kalau gue narik zone-nya di sini sih. Menurut gue supportnya tuh ini sih. Yang gue tandain yang sering kena hajar. AM15 nya reject ya, panjang ini coba pantau. Gue tunggu closing A1 guys ya. Tanggung.
M5 engulfing parah tapi semuanya balik lagi ke M30 sama H1 ya. Coba gue lihat dulu ntar. Kita lihat closing M30 sama H1 nya gimana. Bisa termasuk sih. Benar-benar fake out nih ya dia ya. Lumayan bagus nih. Bagus sih bay. Ya, Dia udah masuk loh. belum. Ngeri-ngeri so. Ya. M15 nya pin bar gini sih. Tadi yang di 14 tadi gatal mau buy dari bawah. Cuma gue nggak mau gatal. Ini sebenarnya bisa sih di buy sih M15 cuman tap SL nya Panjang. 111 pips gila. Daripada dibikin keringan, mendingan nggak usah dulu gitu ya. Kayak boleh tolong jelasin lagi nggak untuk gambar zone-zonenya gimana, masih menekan nerka yang dihajar maksudnya yang mana, sama confirmation itu gimana, kode keluar dari zone. Nanti kita bahas ya. Thank you bro Albert pertanyaannya. Gue coba pantau gue dulu. Sama rencananya, gue ada rencana. Ini masih kita lagi proses juga. Gue ada rencana mau bikin video-video pendek gitu guys. Video-video pendek isinya lessons. Ya, contohnya kayak misalkan cara gambarin zone kayak gitu, cara setup entry pilihan kita. Kita punya SOP setup kayak gitu. Ya mungkin bakal banyak videonya, dan tapi cuman potongan-potongan yang isinya paling cuman 9 sampai 10 menit. Menurut kalian gimana guys? Oke nggak? Oke banget nggak? Jadi mungkin kalian masih suka bertanya-tanya kan, cara ini begini gimana, cara itu gimana. Nah kalian tinggal coba tonton ulang-ulang aja tuh, dan kalian bisa akses itu. Gitu. Jadi daripada sebenarnya live session gini kan kita nggak selalu ambil entry ya. Menurut gua mungkin ada halnya dimana bikin kalian juga FOMO atau gimana gitu, dan kalian juga masih menerka-nerka. Nah menurut gua dengan bikin lessons itu lebih bagus ya, yang akhirnya tuh tujuannya adalah kalian bisa trading sendiri sih. Yes, kurang lebih kayak gitu lah. Sian progress, gue ada coba bikin beberapa sih. Minggu depan mulai kita post. Baru satu sih yang gue bikin. Gitu. Yes, right. Closingnya bullish ya satunya ya, luar biasa nih. Lagi dan lagi dia di sini.
Ini orang-orang yang FOMO nge-sell sini udah hancur. Ini kalau closing bull gini menurut lu Bang Hian ini bisa nyampe atas lagi atau malah nge-break lagi nggak? Kalau dia bull sih. Bisa balik ke atas sih. Gue juga mikir gitu sih. Ini Ya dong, khusus khusus grup kita dong. ini nanti bagus Syariba ini golnya di H1 closing. Tapi nunggu retestnya dulu sih. Ini harus di buy stop. Hmm. Jangan di retest ini. Dia tes beres atau dia bikin bottom week baru hajar atasnya gitu kan. Ya, ya. Setuju sih. Gila ini masih kuat loh. Ini area key level guys, key level H4 di supportnya nih. Dari sini dari kemarin bolak-balik tahannya di area sini nih. Ya, selama dia masih reject closing di atas ini terus sih harusnya lanjut naik lagi nih kayak sebelahnya nih. Persis deh pergerakan lihat nih. Kan perhatiin nih. Ya, nih. Ini. Ini juga. Kayak ada istilah di mana area sini nih sakral. Kayak dia mau turun tapi dia butuh liquidity yang lebih tinggi. Ya mungkin dia bakal kesini dulu ya. Atau kalau lebih atas lagi baru dia mau turun ke bawah. Bisa jadi. Kebalikan dari tauhid.com apa istilahnya? Nah, apa tuh? Ada yang punya istilah nggak? Seharusnya gue entry. Ya, gue nunggu di atas ini sih, 57 sih. 57 kita lihat lah. Oh, lu kan tadi entry apa TP-nya di 3315 kan. Ya tapi udah oke lah bro itu. TP lu precise lah itu precise lah. Habis lu TP harga naik pas pas di sini sih emang harusnya TP lu emang di sini sih. Di pas di area support sini. Justru kalau misalkan TP lu di terlalu bawah bisa jadi nggak kena harga balik naik ke atas. Gila ya, gold udah begajulan naik turun tuh kan. Break fake out. Aude GPY lagi ngopi ini dia. Yang lainnya lagi ngopi. Iya, lagi ngopi ini dia dari tadi lihat ya. Yang dua satunya berapa pips ini? Kesel banget lihat. Astaga, cuma 11 pips. Candle H1 Gold berapa pips? Gila udah 180 pips. Galak. Galak goldnya emang. Jadi buat kalian yang bilang ya, aduh bang, gue biasa trade di gold, kenceng gitu kan, trade di ngikutin lo currency lelet, nah ya, ya emang begitulah, mau gimana lagi.
5 menit lagi guys. And out GPY gua. Out USD masih dong. Masih jauh TP gua. Ada yang masih hold nggak barang? Cuman ini sayang banget gua masuk cuma dikit. Karena gue tadinya expect dia gini, dia langsung gini, kayak gold ya. Gerak. Makanya lagi volatile sih, jadi susah ngomong juga. Candle panjang bearish ini ya, nggak termasuk imbalance. Tergantung closing candle ini nih. Paling-paling kalau naik pun ya sampai sini dulu sebenarnya. Sampai area sini. Antara dia mau break atau dia mau retest. Habis retest ini turun lebih jauh. Gitu. Untuk field iya kurang lebih gitu. Tapi dia closingnya malah bearish lagi ini ya. Jadi ini gue. Doji jadi. Coba dia. Waiting lagi deh. Iya waiting lagi nih. Gak bisa dia diem bullish gitu bentar itu. Biar kita semua bisa hajar. Waiting lagi deh. Ah, ah. Gila ini M15 nya ya. Habis bullish spin bar, balas bearish spin bar lu. Pusing gak pala lu? Itulah kenapa gua ini lagi males trading gold. Ini guys.
Candle panjang bearish itu nggak termasuk imbalance. Yang mana itu bro, Wirang? Candle lo lihat yang mana? Candle H1, M30 atau coba tandain. Imbalance dan fill, ibarat ada yang buang barang, barangnya berlebih untuk mau buang barangnya lebih jauh, wajib dilakuin dulu sisa sisa. Ya itu bisa aja dibilang imbalance juga. Mungkin secara lihat ya, ya belum belum ke fulfill sebenarnya. Makanya kan kita bisa wanti-wanti nih, goal sebenarnya bisa aja dia balik ke atas. Dan ingat itu tidak di hari yang sama juga selalu, tidak. Jadi jangan berpikir bahwa itu harus beberapa jam kemudian harus diisi, enggak juga. Mungkin dia ke atas karena ini kan demand kuat kan. Jadi dia nunggu apa namanya, dia bikin pantulan dulu. Ibarat ketampel kan kalau dia mau terus ke bawah kan ya dia harus tarik dulu ke atas. Ya bro, bro Wiran ya gitu ya. Ini bisa aja dia ke atas atau memang dia cuma eh, bikin sideway dulu di sini sebelum dia continuation ke bawah. Jadi ingat sebenarnya secara trennya dia udah break ya. Di level support kita udah di break dan juga uptrend lainnya juga udah di break. Ya sebelum dia lanjut ke bawah, apalagi ini kan key level di main kuat ya, yang ini bawah. Jadi dia harus ngebangun harga dulu, build price dulu di sini. Naik turun sama nanti sama persis kayak gini nanti bro. Nih kayak gini. Nah dia tuh. Jadi nanti dia retest. Nah ini kan dia udah fulfill nih yang sebelah kiri mungkin yang lo maksud gitu kan. Nah ini imbalance-nya udah fulfill secara keseluruhan di sisi kiri. Nah mungkin juga hal yang sama akan terjadi nantinya. Jadi dia ke atas dulu, fulfill imbalance di sini, nanti baru dia lanjut ke bawah. Nah itu aja sih yang bisa ini. Sih kalau lo lihat ini di M5-nya dia udah bikin lower high-nya kan. Lower high-nya ya bisa aja dia nanti ke atas secara M5. Ini kan dia udah di M5-nya kan dia udah ada ini ya, change of character. Dan sekarang mungkin dia lagi retest. Nanti dia begini gitu. Bikin higher high-nya, baru nanti bikin lower high ini, lower high-nya, and then retest double top, and then dia baru turun ke bawah.
Ya, itu ya itu gue udah koreksi lah. Ya, itu itu belum dikasih oli makanya dia ini muter-muter mulu gitu. Jadi kayak kayak apa namanya itu belum dikasih pelumas. Kalau dikasih pelumas kan dia runningnya itu lancar. Kurang doping ya. Eh, ya guys ya gitu ya. Ini sebenarnya tadi malas banget malam hari ini pantau market. Tadinya rasanya pengen badminton aja. Udah akhir bulan soalnya. Besok kita nggak ada live ya guys ya, karena libur tanggal merah kita liburin diri aja lah, pantau masing-masing aja. Saran sih besok nggak usah trade sih guys. Ya, Paling gue sisa ngehold sisa-sisa doang. Kan AOD GPY ada yang ikutan entry nggak gitu? Gue sih masuk kecil banget sih itu. Gue lo cuma masuk, penasaran. lo masuk di ujung bangun. Ujung bawah Yang out tadi apa? AOD GPY. Yang ini kan? Iya. Di sini lo masuk dari di bawah. Gue masuk di mana tadi? Gue masuk di 29, 9429. 249 ya. Dua, 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 ya, ya situ-situ lah. Ini 15 pips nih. Iya. Berjuang penuh 15 pips. Ya, pesan ke Topra dulu, bro. Oh iya, lo patokannya di daily ya, bro. Iya, daily bro. Jadi kalau besok gua nggak trade juga masih ada dua posisi sih running. Ya, Gua masuk Audi GPY kecil pun karena gua udah beban beratinnya di Audi USD sih. Jadi gua kalau ada multiple entry rasanya lebih aman gua kecilin sebagai. Kalau misalnya mau gua entry aja gua kecilin sih biasanya. itu lo masuk banget ujung bangun. Ini gua pasang buy stop itu di bawah. Hah? Buy stop di bawah itu. Buy stop by limit. Oh, Limit. Cuman gua tuh tadinya kepengen dia bikin kayak kecil head and apa inverted head and shoulder kecil lah di bawah lah buat gua nambah lagi. oke. Gua baru masuk satu langsung ini dia kayak roket dia. Ini key level support tuh. Ya, Menyentuh mampir dong dia. Gua itu GU kemarin kena SL. Ada sell. Salah sih GU harusnya gua ngebuy nih. Gua optimis si DXY kagak break malah panjang dia breaknya. Gila sih. Ini sih tinggal di mantep ya DXY Mudun. Cap ini gue dari kemarin mau masuk by GJ karena lihat ada demand zone. Tapi kok dia nggak nge-feel ya, malah ditinggalkan.
tidak selalu di fill di saat itu, bro. Karena saking besarnya volume yang masuk di market, jadi dia dinaikin dulu. Nggak selalu di feel sih. Ya, Gue lihat juga tuh si Gigi. itu tidak selalu, itu yang imbalance itu jangan jangan menjadi patokan lo untuk mau entry. Price action aja, konfirmasinya ada nggak gitu loh di lower time frame. Kayak kemarin kalau misalnya ada yang cari buy, ini kan sebenarnya bisa aja. Gigi sih sebenarnya paling bagus buy skenario nya di mana ya, di bawah nih harusnya ya. Iya di sini. Iya benar, benar. Pas banget lagi mata Ya, kita. Buy skenario nya di situ benar. Paling bagus itu. Sisanya lu nggak dikasih retest. ya. Yang imbalance yang Bro Albert gambar tuh nggak dikasih retest. Jadi kayak gap, kayak imbalance atau fair value gap itu jangan menjadi patokan ya. Itu hanya biasanya gue lebih pakai itu ke ke TP gue sih, bukan ke stop loss, bukan ke entry gue sih. Ya, kadang dia nggak nge-feel guys. Iya, Kadang dia nggak nge-feel. itu Tapi lebih ke once TP dia kalau gue. kalau once dia nge-feel ya lo hajar. Makanya gua pun nggak ada entry kan Gigi kan. Ya, Karena nggak ada pijakan buat gue entry dan nggak ada base SL untuk gue pasang stop loss. Makanya gue lebih pilihnya Audi GPY. Karena kenapa? Karena Audi GPY ini dia kena dia gitu. Zone-nya kena dia. jadi sama kayak gini lah, misalnya goal nanti ada pola W dari bawah ini. Misalnya ini kan gue lagi buka nih M30, nanti ada pola W misalnya ya, ini kan dia lagi, nih ya, ini kan dia lagi first confirmation. Ini kita nunggu dia ini retest lagi, ini dia begini gitu. Jadi ya kalau udah kayak gini biasanya kalau pola W udah ada, gue nggak peduli bawahnya gitu loh. Apakah ada imbalance atau value gap, itu gue nggak peduli lagi gitu loh. Nah gue pedulinya ketika gue entry, TP-nya di mana bang? Ah, di next. Ini kan ada supply di atas sini, berarti area-area ini mungkin ya sebelum kena supply gue udah close gitu. Nah ini mungkin setelah fulfill imbalance atau fair value gap ini ya itu TP gua gitu. Itu di ini tadi di Gold M1 ada W nggak sih? Oh nggak salah lihat dulu tadi. Ada. Ada kan? Harusnya lu bisa masuk situ kan harusnya. Nih pola M kali atau M, pola W. Iya M1 ya M1. pola M ada. Ini Enggak di M1 sebenarnya gue ada W. udah ini ya, gue udah mantau di sini Jo. Cuma Hmm. gue pikirannya ini dia udah apa namanya ini ada demand bertumpuk kan, nanggung, pendek. Nah, ketika dia second confirmation, ini udah dia bikin M30-nya udah panjang banget di bawah. Ini pas yang kedua kali ini. Hmm. Ini kalau gua sih harapannya ya cuma sampai di bawah sini nggak layak. Next demand-nya ini gitu. Kalau dia ada volume ya paling sampai di sini doang, nggak worth it 1 banding 1. Tapi halangannya ada dua, 1 dan 2 di bawah sini. Iya, yeah, nggak worth it sih. Yang mendingan gua tidur tenang malam hari ini gitu daripada upaya paksa. Gitu. Terus ada M1W juga tuh lihat ya. M1 tuh. Yang satu ya. Hmm. Oh iya. Ini bagus ini, boleh nih. Yo, yuk, gue pencet deh. Gue sel ya guys ya. Ini gue onsel. M1 ya. Ya, 30 pips. Ini TP-nya di bawah sini sekitar 70-an. Ayo dicoba. Ini zone tough sih tadi. Mm-mm. Gue mantau ya deh. Ini manfaatin pullback-nya aja nih. Maksudnya ke bawah sini. Ini gue udah onsel ya guys.
Nice. Ini udah 15 pips. Lumayan, lumayan buat buat makan ketoprak, guys. Ini gue nggak mau ini, gue udah TP, gue udah TP, gue udah BE. Terserah dia, kalau dia mau naik silakan. Gue nggak mau ambil resiko dulu. Karena ini M1 guys, jadi gue nggak mau muluk-muluk. Kalau dikasih 30-40 ke atas ya baru gue TP. Nggak mau muluk-muluk. Emang kalau trap bareng Bahia nih adrenalin adrenalin rushnya kerasa kan? Adrenalin rush M1. Ya, Kalian kalian sendiri lebih cocok trading yang scalper keras begini atau yang kayak Aude GPY itu guys tuh? Setelah gua sadarin ya, ternyata kok gue lebih nyamannya trading ini ya, yang kayak Aude GPY gitu sih gua. ini udah kena BE ya guys ya. Kalau Bro Julius kayaknya ikutin Bang Hia lebih oke ya. Kalau Bro Darwin apalagi kayaknya dia nggak pencet hari ini nggak pencet bisa ini bisa bisa demam. Sedemam kalian. Udah kena BE ya guys ya. Itu gua gold sebenarnya gua agak ragu buat nge-sell karena dia kayak bikin ini ya apa namanya M5-nya tuh kayak bikin inverted head and shoulder ya. M5-nya nggak sih? Nah, ini gue yakin sih dia dia bakal turun ya. Tapi itu persentasenya cuma dia naik itu, dia turun itu 60 dibanding 40. Ya 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 setuju gua itu setuju. Makanya gue langsung BE. Benar 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 itu good good execution. Ya. Soalnya ini lumayan kan kalau dia retest ke bawah kan lumayan kan ada Ya. 70. Tapi M15 sih gila loh itu confusing banget. Gold gila M15 nya. Dan dia tuh M15-nya naik turun doji gitu. Ya. Fluktuasi gede soalnya kan. Itu yang bikin muak sih. Candle apa wick atas bawahnya itu. 200 pips ada itu. Turun baru tuh. Ya. Turun lagi dia guys. Ini baru turun dia. Kalau Ya, kalian masih hold ya berarti udah dapat 30 pips. Berarti ini lanjut nih. Ini bisa TP nih. ini juga hidup. Lo re-entry dong. Nah. Ya kalau re-entry juga lo ini ya. SL jadi lebar banget tuh. Hmm. Gue udah ini sekarang. Berdamai. Udah berdamai dengan soal-soal gituan sekarang. Itu tadi first try gue hari ini. Hmm. Ya enak ketika kita mikir ada pola itu bisa jadi itulah yang market maker inginkan. Bisa jadi juga lu lagi pengen nge-sell itu yang market maker inginkan ayo. Bisa jadi market maker pengen nge-buy. Ya. Makanya apalagi di M1 kan. Di M1 dihindarin. Itu tadi Frame of kenapa mind. gua share guys karena secara higher time frame-nya kan mendukung kan dia masih bearish. Setuju kalau itu. Ya, ini kalian lihat ini H4-nya terus previous H1-nya juga mendukung. M30-nya juga dia udah bikin top wick panjang, ya kan? Dan M15-nya juga dia udah break resistnya terus kembali ke bawah. Ya kan? Nah, ini M5-nya M5-nya dia udah bikin ininya bearish dan M1 dia udah bikin M gitu. Jadi mendukung. Cuma gue tadi yang takutin itu kalau dia ke atas lagi, dia retest begini,
ke sini aja udah berapa pips? 80 pips. Baru dia kayak gini kan nggak lucu. Coba bayangin ya, kita sell di sini ya kan. Ini stop lossnya di sini. Wah, Ampun, ampun. itu ya 80 kalau pips. lu open cam muka lu biasa aja hebat sih. Tuh, tuh. Jadi kalau di sini tadi nggak layak. Jadi 1 banding 1 kalau stop lossnya di sini. Ya jelek sih. Bener, bener. Nggak worth it untuk diambil. Kita akan lihat dia M30 closing. Ini kalau udah turun kayak gini guys, biasanya gue takut gitu. Makanya kalau sel-sel kayak gitu tadi udah buat ini doang, tes, lo tes guys. Lot-lot tesnya Bang Hia ganas nih, hati-hati nih. Udah 40 piece guys, yang masih hold. Lo masih hold tadi Jo? Udah enggak, gua nggak masuk malah. Oh. Nggak ini, nggak into gua. Peluang untuk turun sampai ke ini
60%. Untuk dia naik 40%, maksudnya itu. 64. Iya. Gimana Bro Hendy? Ada Bro Hendy join nggak malam hari ini? Oke nggak nih? Si kawan itu masih suka FOMO soalnya. Sudah turun gunung dia. Udah turun. Ini udah nih, udah mau kena TP ini. Iya. Karena ini mah 70 pips dapat ini. Kita nggak sabaran aja, guys. Cuma kalau kena stop loss kan gitu, tahu.com gue juga. Tapi good risk management lah tadi. Kenapa? Good risk lah tadi. Oke banget sih. Still good. Lihat dulu nih M30 closingnya. 1 menit lagi. Oh, ini jangan dibuy dulu tuh. Ini jangan dibuy nih, bahaya nih. Kenapa gue bilang jangan dibuy? Ini dia udah bikin ini di sini. Apa namanya base-nya ya? Dia udah bikin base. Ini kalau dia closing kayak gini, ini masih bagus untuk di sell ini setelah lihat M30-nya nih. Continuation ini. Salam cuan Bro Darwin. Ini jangan dicari buy dulu. Thanks sinyalnya Bang ya, iya. Jangan lupa kirim kopi aja. Alamat. Hah? Alamat jangan lupa. Di PC. Ya, nanti Japri alamat juga ya. Si Bro Yefta udah minta lambat. Share lah gitu. Bercanda guys. Bro Darwin, lo udah cuan berkali-kali, lo masih mau cariin trade, gila lo ya. Ini mau gue keramasin juga ini. Gila lu ya. Mumpung masih live, ampun. Yes. Aduh. Jangan cari buy, jangan cari. Mendingan lo sell lagi kalau mau udah daripada cari buy. Anggap aja lo belum TP, jadi lo masuk sell di daerah lo ambil TP tadi. Jadi continuation istilahnya. Ya kayaknya bagusan sell sih.
Eh, Gue lebih setuju sell. Itu bagus bener. Itu ya. Ah. Ya boleh, boleh dicoba. Jangan salahin gua nanti ya. Itu langsung gerak. Bener loh, berarti valid loh. Emang ini bagus. Ini kan M ininya, M30-nya kan bagus. Dia udah retest. Makanya Tapi tadi kan gue lu, bilang sama Bro Julius nggak tahu Bang Hia nggak thread atau enggak, lu nggak tahu, lu nggak ada di sebelahnya. Lu nggak tahu dia mencet berapa lot lo. Dia bilang nggak thread cuman bikin kalian nggak FOMO aja, hati-hati lu. Ngeri, ngeri, ngeri. itu dulu. Sekarang udah nggak ngeri. Sekarang udah slow. Hmm. Coba ya lihat nanti ya M5-nya ini kalau dia bearish ini boleh dipertimbangkan buy ini. Sell, sell. Ini bakal continuation ini. Dia bakal close super bearish ini. Ini previous day-nya soalnya udah di break. Ini kalau dia retest harusnya dari tadi nih dia udah ke atas lagi. Tapi yang satunya udah balik bearish lagi sih, udah Ya, ngedorong lanjut dari H4 bearishnya itu. ya ini demand Empatnya ke lanjut level. bearish lagi. Ini di level demand bawah nih pasti kesentuh malam hari ini nih. Iya, topik topik H4 nya udah jadi nih. Topik H4 nya udah jadi, lanjut bearish. Hmm, ya, ya, ya. Lupa tadi buka lagi hamparnya. Berarti tadi Oh, harusnya di M1 itu tadi udah bagus gitu. iya. Tahu itu rekam. Kalau gue yang santai-santai aja nih, gue lagi sell biji nih. Iya, iya, iya. Gue udah coba ya, itu sering banget gue coba tuh di dalam pair yang berbeda itu bikin pusing juga sih. Oh gitu ya. Enggak, makanya gue lagi ini di posisi lo gitu loh. Lu kalau ngambil sell di go lagi pasti makin makin ini stressnya nambah. Oh iya. Kayaknya gue nggak ambil. Iya, makanya lo ambil itu gue ngerti tuh. Gue nggak ambil. Gue pernah nyoba tuh tiga itu JJ Bitcoin gol Ah, gol sama Bitcoin lagi gerakannya gila-gila aduh udah lah udah nggak mau lagi lah. cukup sekali aja ya. Iya, Tapi kalau misalkan mau ngambilnya currency doang, kayak misalkan gue ada AUD USD, ada AUD GPO sama GJ nih sekarang nih. Itu masih bisa masih bisa diproses. Tapi ya kalau lu tambahin sama gold sama BTC, oh, udah nggak bisa diproses tuh. itu itu aduh Nggak stres. bisa. Kalau menurut gua gold, lu cuma boleh trade gold doang sih. Kalau lu ada posisi gold ya. Karena Ya, itu ngabisin tenaga waktu dan risknya juga lumayan gede sih kalau gold ya. banget. Soalnya contoh misalkan gua risking $2.000 di gold, itu nggak nyampe 30 menit bisa kena itu. Jadi mau nggak mau kita harus mantau. Mau nggak mau kita Di harus dalam mantau. pantauan itu kita jadi waduh. Betul. Contoh masuk 5 lot, risk $2.000 kan cuman berapa tuh? Cuman 50 pips kan? Ya itu 50 pips. risk normal kan? Risk normal itu 30 menit bisa ke hit. Akhirnya kalau udah ke hit kan kita harus memproses tuh, kita mau entry lagi juga. Rada-rada ini kan, aduh nanti dulu deh. Tapi kalau di currency, misalkan sama, aduh gua risknya $2.000. Tapi dia apa ya? Even mau hit SL pun lama dia. Dia bakal bermain dulu gitu. Gitu sih. Sama kayak ini kemarin lah ya apa namanya?
yang ini kan gua hit tape ini itu Hmm, ya di sini yang UJ ya. ya. Nice banget. Ini belum kena TP sih sebenarnya. Dia gue TP gue tinggal 10 10 ini lagi. Pas dia udah bikin ini nih, gue langsung close. Oh, Iya. iya. Bener aja dia turun itu ya. Untung.com. Ini gue di sini nih untung.com nih di sini. Untung.com. Eh, ini dulu ini pernah nih teman-teman kita nih si apa namanya si WT ya, Willitan dia sama si Bro Steve. Iya. Kalau nggak hit TP dia nggak mau ngambil. Kalau koran sih kalau ngecek kayak cek IG atau TikTok aja sekali sekali buka masih open position, kalau gold enter tinggal bentar pas balik atasnya atau murung, iya betul sih. Setuju bro Albert. Jadi lu pilih lah. Antara senyum atau muru ya iya itu. Kadang kalau gue itu kita takut ke kamar mandi, apalagi kalau pakai M1, aduh. Kalau masih pakai H1 masih oke lah, jantung masih aman. Tapi kalau udah pakai M1 kayak kita tadi, aduh. HP ke bawah nggak tuh di kamar mandi lu. Udah edik nih. Ya untung.com. Itu biasa yang sampai bawa mandi tuh penjudi ulung tuh biasanya tuh. Jangan tanya kenapa gua tahu ya, gua pernah juga kayak gitu soalnya. Antara lu over risking atau nggak tahu lah gua kan. Antara itulah. Ya, ya. Gue MC Mas Mandi. Ya lah kita inilah guys, kita trade trade forex ini kayak bisnis lah. Risknya dihitung sekali trade berapa. Ya kalau misalkan kalian belum konsisten profitable ya, kalian belum punya edge yang bagus, risk maksimal 5% lah. Maksimal per trade. Tapi kalau misalkan kalian udah bener-bener ngerti banget nih ya kan, oh ini S plus 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 setup kalian nih muncul ya kan, mau risking 20% pun bodo amat. Karena buat Problemnya sama. problem sama, ya pastilah itu aja tuh. Apalagi kita ini. Gua GJ kayaknya kalau jalan bisa hold sampai besok. Nah ini yang tadi kan Bro Albert kan nanya nih, ingat imbalance bawah nih belum disentuh nih. Nah ini gua targetnya rencana sama imbalance bawah nih, di area support yang belum ke hit 196,7. Sebenarnya kalau misalkan dia bisa break sih bagus ya. Kalau dia bisa break sih bagus ya GJ. Break bawah, break retest, habis kena imbalance. Balik deh, pulang lagi ke asal muasalnya di 194. Wah ini sih kalau sampai 194 mantep sih. Udah nggak butuh lah trading gold lah gue. Nah mental gue di gold guys. Aduh, semenjak semenjak perang-perang ini Mei Mei Juni gue lumayan ini sih, lumayan agak lumayan hard lah sama gue. To be honest, gue lumayan resah juga guys kalau boleh ngomong.
gue lumayan resah juga sama gold. Yang biasanya gue trade gold tuh sangat-sangat enak kan. Bang Hia tau lah, orang-orang dulu tau lah gue bisa ngasilin. Ya gue hasil paling banyak gue dari gold, cuman 2 bulan terakhir tuh gue nggak bisa ngasilin banyak dari gold, malah gue loss gitu kan. Resah loh, resah cuman ya gue masih bisa ngasilin dari pair lain ternyata. Dan lebih tenang sih. Gold sekarang gue benar-benar lagi clueless. Even gue masuk pun gue nggak bisa pakai risk normal gue gitu. Jadi sayang lah. Karena gue percaya guys, kita masuk, maksudnya gue pakai account gue misalkan contoh 100k misalkan ya. Gue masuk satu lot dengan gue masuk 5 lot, energinya sama guys. Kan bisa tanya lah Bang Iya, lu masuk 0,1 mau masuk 2,5 lot, energinya sama-sama, capeknya sama. Tuh hard truth. Karena setup yang kita trade di saat itu kemungkinan nggak muncul lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa kalian, aduh berat banget nih gold ya akhir-akhirnya, udah nggak usah di trade guys, simple. Kalian kan lihat dari porto kan goldnya merah, merah semua gitu kan, waduh. Ya udahlah guys, jangan jangan dipaksa. Kita kan bukan ini ya, bukan gold gold community kan bukan. Kecuali kalau kita gold community gitu kan. Pokoknya grup chatnya cuma gold XAUUSD udah. Aja. Iya pastilah. Gue pun dulu gold hunter bro. Cuman gue sadar 2 bulan ini gue gak bisa jadi jadi apa ya sebutannya ya. Gak bisa jadi bajak laut gold gue 2 bulan ini gue. Gue lagi tidak bisa membaca medan tempurnya secara bagus. Gila ya gold bener-bener ranking ya. Ini kayak gini-gini nih yang gue benci nih. Tahun lalu tuh nggak gini loh. Gila loh, ini kalau misalkan kalian sell ya, terus kalian BE ya, berharap dia break bawah ya, ini nangis nih kalian nih. Nah BE udah 100 pips tuh kena BE lu gila, hampir 100 pips. Bener-bener harus ini apa namanya gerak cabut. Ini tadi kalau kalian masih BE, masih hold, harusnya udah BE nggak sih ini? Udah hilang harusnya ya. Bener. Paling ya 7 pip lagi udah Ini sih pasti BE ya, soalnya M5-nya bullish. iya, udah beli kayak gitu. Ini yang 15-nya juga. Gua main kayak begini ya berkali-kali ya. Udah 100 pips kena BE, udah hampir 200 pips kena BE, kena mental sih gue udah. Nggak sanggup gua. Langsung tuh MT5 gue ya gue hapus tuh XAUUSD. Kalau kalian mau tahu, gue MT5 sekarang nggak ada XAUUSD guys. Kalau kalian mau tahu, gue liat XAUUSD cuman ini aja di trading view aja. Makanya kan gue di grup jarang ya gue nge-call XAU. Kalau XAU kalian tanya Bang Iya lah, dia dia ininya lah, pakar. XAU, iya biar nggak gatal. Kalau emang ada setup yang gue banget, gue baru masukin tuh. Cuman so far sih belum sih. Belum ada yang gue mau entry hajar sih. Jadi gue buat saat ini. Gue masih lebih interest di Fairline dulu.
Ini Aude USD sebenarnya bisa ambil second entry nih. Kalau dia udah break retest. Mungkin besok. Euro USD. Aude USD. Oh. Tapi dia harus close bullish dulu hari ini. Hmm. Kayak gini nih game play. Kalau mau second entry. Dari day based on daily tapi. Beresnya 30-40 pips. Di gue sih masih di situ-situ aja sih. Gue masih baru satu kali entry sih. Gue cuma satu entry dong. GG sih. SL gue 30 pips. Kalau hit TP dapat 4R lumayan. Tapi kan harus ingat ya ini DJ itu dia lagi bullish ya, lagi sangat bullish posisinya. Jadi kita di sini lawan dia punya tren lah untuk ngambil imbalance di bawah ya buat cari retestnya. Antara dia retest atau malah lanjut reversal turun ke bawah yang tadi gue gambar. Gitu. Ya karena harus ingat juga ya guys ya dari kita berdua kapten satu kapten dua setiap kita punya entry idea itu bukan artinya kita 100% benar gitu loh. Ada juga ada kemungkinan juga bisa hit SL. Makanya kita selalu kerjain part of hitung risk tuh dengan baik loh. Nah, kan kalian mencet sendiri-sendiri juga kan. Nah, itu jangan asal mencet guys. Kalian coba observe dulu atau misalkan kalau misalkan kalian nggak paham kan boleh tanyain. Dan kalian hitung risknya secara benar. Jangan mentang-mentang oh ini Bang Hian nih yang hajar gold nih ya kan. Kalau tuh sekian, gua hajar juga deh gitu. Nah, jangan guys. Jangan begitu. Hati-hati. Take care lah. AUD sih gila ya kenceng kali nih AUD karena AUD-nya tuh mata uang AUD-nya lagi naik sementara DXY-nya lagi bearish lagi turun nih AUD USD sih gila sih ini harusnya bisa kena TP gue sih 67 679 sini ini kalau kena TP 400 pips AUD oh dia retest gue mau nambah sih besok coba rencananya ya. Ini kalau AUD-nya dia naik terus harusnya AUD GPY juga ikutan nih. Makanya gue searah kan, AUD USD gue buy, AUD GPY gue buy juga. Yang lawan cuma GJ nih gue, ambil retest. Kalau gue saranin better pasang buy limitnya besok aja bro. Karena gue mau mastiin, kita harus mastiin kalau hari ini dia daily-nya closing-nya bullish dulu. Kalau hari ini closing-nya tidak bullish ya ini hati-hati nih, bisa kehajar ke bawah. Pastiin bullish dulu. Kan market bisa ini ya, bisa bisa random lah kayak malam-malam dia bisa retest panjang ke bawah gitu kan closingnya jadi bearish daily-nya akhirnya lo kita apa entry-nya udah kehajar buy limitnya nggak bisa apa-apa kita gitu.
Paling gitu aja guys buat hari ini. Thank you buat kalian yang udah ikutan ya. Happy holiday semuanya, happy long holiday. Buat kalian yang merayakan besok. Besok kita nggak ada live ya. Besok gua akan coba kirim video dan analisis yang pasti yang menyangkut posisi-posisi yang beberapa tadi udah kita bahas ya, kayak Audio GPY, Audio USD sama GJ. Nah, itu. Thank you buat kalian semua. Thank you Joe and thank you guys. Thank you guys. Good Thank night you. and God bless you all. God bless you all. Bye bye.